Oke, saya mau mengeluarkan unek-unek yang otak saya yang baru 15 tahun untuk menanggapi kasus RK, ex Gubernur Jabar dan LM ya. Untuk AA sudah stop, jangan menjadi pagar betis RK. Untuk netizen ya, jangan main body shaming kepada LM. Oke, di sini saya tidak membela blok barat maupun blok timur. Sekedar apa yang ada di otak saya yang baru berusia 15 tahun ini saya sampaikan atau saya keluarkan ya. Kalau kalian belum punya pasangan ya, atau bahkan punya anak dan anak Anda belum punya pasangan, nah kalau kalian ikut-ikutan membody shaming si LM ya, hati-hati, nanti bisa ke keluarga kalian ya, hati-hati. Terus kalau ada yang bilang LM ada yang menunggangi ya, atau yang memanfaatkan dari partai, mungkin ya, saya pribadi setuju aja. Maksudnya bukan menanggapi untuk bikin rusuh ya, dalam konteks mendampingi ketika ada seorang wanita atau masyarakat kecil yang butuh dampingan ketika punya masalah dengan orang-orang yang punya nama atau orang-orang yang punya jabatan ya. Selama ini ketika ada masyarakat kecil yang punya problem dengan orang-orang punya kedudukan, punya jabatan, punya nama, itu akan sulit, pasti tetap akan kalah ya. Kalau LM ini didampingi ya, maksud saya, menurut saya nggak ditunggangi, dia didampingi ya, biar supaya dia tuh berani berbuka ngomong apa adanya ya. Meski kalau saya lihat karena mungkin kurang terbiasa ngomong di hadapan publik atau mungkin bahkan wartawan, kadang ada sedikit melesetnya ya, saya itu masih maklumi ya. Untuk masalah pekerjaannya seperti itu ya, biar kembali ke dia sendiri ya. Tapi jika memang ini benar anak RK ya, saya mohon RK berani speak up dan berani tanggung jawab. Ingat Pak, Anda sebetulnya sudah dikasih warning banyak ya. Jika memang anak Anda itu, yang laki-laki itu yang meninggal di luar negeri, yang di medsos itu kintir, itu memang benar-benar anak Anda sudah seperti ini, itu teguran ya. Padahal berarti sebelum anak Anda yang laki-laki ini meninggal, anak itu sudah lahir ya. Jika memang anak laki-laki Anda belum begini, kenapa saya bilang seperti ini? Satu, basic Anda itu politikus. Kedua, Anda arsitek ya. Untuk mendongkrak popularitas nama, terkadang para politikus, membuat skenario drama ya. Bukannya saya tidak percaya adanya kematian, saya percaya. Tapi jika sampai anak Anda yang laki-laki masih hidup dan dikejar atau Anda mau lapor siapa Pak? Penyesalan ada pada Anda ya. Karena apa? Di media sosial anak Anda kan sudah gini,
Tapi jika sampai memang jika masih hidup dan belum gini, jika ada orang yang jangan salahkan orang yang ya, karena menurut saya Anda itu mengalup atau menyumpahi diri sendiri. Ya. Oke, kembali yang ke LM. Saya mau sedikit cerita ya. Si LM kan ada sedikit kata-kata yang seperti ini. Saya melihat bapak itu mengayomi ya, menyayangi. Ya iyalah ya, di medsos itu seperti apa Pak RK terhadap istri dan anak-anaknya ya. Nah, yang inti utama, nggak mungkin dong LM ujuk-ujuk datang kalau tanpa diundang atau tanpa ada perantara ya. Nah, nggak gampang untuk ketemu, apalagi beliau waktu itu sedang menjabat seorang gubernur ya. Nggak gampang untuk ketemu kan, pasti ada ajudan aja, ada ininya ya. Nih saya mau sedikit cerita. Ketika saya masih bertarung melawan kehidupan ya, ketika ada sesosok di media sosial, sesosok Pak RK ya, mungkin pasti akan tertarik ya, pasti, saya pastikan itu ya, saya pastikan itu. Apalagi orang-orang yang mungkin sudah ditinggal orang tuanya dan bertarung melawan kehidupan yang begitu sulit ya, pasti akan merasa nyaman dan harapannya akan, mungkin harapannya nggak muluk-muluk untuk menjadi istri kedua, nggak, yang penting diayomi itu udah senang ya. Ini pribadi saya juga akan seperti itu ya. Saya dulu sama oknum polisi ya, saya diperkenalkan sama tetangga saya, Pak ini adikku ya. Biasalah saya kan nggak langsung celamitan ya. Ya saya masih menghormati, menghargai beliau ini pakai seragam coklat ya. Dalam perjalanan diantar ya, akhirnya saya diantar kerja lah ya, naik mobil ya, cerita panjang kali lebar, nyaman, ternyata beban di otak itu berkurang ya. Saya nggak berpikir untuk merebut si bapak ini jadi suami saya, enggak, saya nggak berpikir seperti itu. Yang penting jalani bagaimana saya menghadapi kehidupan. Ada orang yang mau mendengarkan keluhan saya atau unek-unek yang ada di otak saya. Ini yang saya alami dulu. Kenapa saya sekarang berani speak up? Orangnya sudah meninggal karena stroke ya. Saya sudah nggak dendam, saya juga nggak ya, saya sudah maafkan ya. Ya ini saya speak up supaya buat pelajaran kita semua ke depan, supaya ya negara kita ini menjadi yang lebih baik ya. Kembali lagi 2 kali 3. Ini sebetulnya keluarga saya nggak ada tahu, mungkin saat ini anak saya dengar tuh di samping tuh ya, diantar 2 kali 3 kali, oke, genah berangkat diantar. Waktu itu SMS ya, tak antar ya Pak, nanti ganggu kerjaan bapak enggak. Ini ora sapa sing mekrok ndase iki ndase ora mekrok. Mungkin ada kebanggaan tersendiri diantar sama oknum polisi ya. Dulu kan orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan kan wah keren, wow, begitu wow ya. Oke, diantar 3 kali, oke. Nah ini yang keempat nih ya, nggak nganter, cuman nanti pulang tak jemput. Oke Pak, saya pulang jam segini gini bla bla bla. Dijemput lah sama mobil. Ini otak saya lagi nggak traveling kemana-mana, padahal saya sendiri waktu itu high fall ya, kira-kira umur 24-25 lah. High fall tuh saya nggak traveling kemana-mana, yang penting
udah ada yang diajak ngobrol saya nyaman, apalagi seorang aparat gitu ya, siapa sih yang nggak seneng. Tapi otak saya ini nggak menuju ke arah mau merebut si bapak ini, enggak ya, yang penting jalani nyaman gitu weh. Silahkan mau ngomong, aib sendiri dibuka bagi saya ya, ini pelajaran hidup saya ya. Kalau yang suka silahkan tonton, kalau enggak ya terserah. Bagi saya ketika ada beban di sini harap dikeluarkan supaya apa? Supaya tidak merasakan kehidupan di rumah sakit jiwa. Itulah yang saya alami ya. Kembali lagi terus oke lah, pulanglah saya, dimasukkanlah di mobil. Ketika arah lurus dan ada tikungan yang menuju ke rumah saya, kok lanjut. Wah, di sini otak saya masih langsung bertanya-tanya. Wah, ini jangan-jangan ya. Wah, ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Nah, tebakan di otak saya benar. Saya tanya, Pak mau kemana? Enggak kemana-mana, sedikit jalan-jalan no. Oke, saya ikuti. Dalam hati saya masih bertanya-tanya, pasti ini menuju arah sana, pasti ini menuju arah sana. Nah, akhirnya masuklah di sebuah, karena di sini ada anak saya ini ya, terjadilah gelombang panas di situ ya. Apa saya harus teriak ya? Apakah saya harus melawan? Nggak bisa ya. Karena apa? Orang yang sedang jalan sama saya itu siapa? Ya. Sampai di sini paham? Ya. Makanya sekali lagi pesan saya, hati-hati ya. Untuk yang membody shaming si LM ya, hati-hati. Apalagi kalian belum punya pasangan ya, atau bahkan udah punya anak tapi anaknya belum punya pasangan ya, hati-hati. Ini cuma pesan otak saya yang baru 15 tahun, dan kejadian seperti ini pun saya alami ya. Kalau saya melihat foto anak LM itu ya mirip RK ya, saya juga ada pengalaman nih ya. Biasanya kan anak perempuan itu cenderung ke wajah bapaknya ya, itu. Nah, ketika ada anak yang tidak diakui bapaknya, itu wajahnya akan mirip sama bapaknya, entah itu perempuan entah itu laki-laki. Saya mengalaminya 2 ya. Sampai di sini paham? Hati-hati ya. Apalagi ya, mungkin ini pesan otak saya yang baru 15 tahun saya keluarkan dan saya sampaikan ya. Saya ngomong bukan karena tidak ada fakta, bukan, karena saya sudah mengalami, sudah ada pernah di posisi ya, sudah melihat, sudah menjalani ya. Ya, sekali lagi pesan saya buat si apa? Enggak apa? Aswan. Piro? Anda itu lagi kurang sehat ya. Sebaiknya fokus sama kesehatan, ubah pola hidup Anda ya. Ini sedikit pesan dari saya ya. Ya, kenapa lagi tambah. Ya, kalau memang ada yang mendampingi, maksud saya menurut saya nggak menunggangi, mendampingi ya. Jika ada pihak partai yang mendampingi ketika ada masyarakat kecil yang membutuhkan ya, ketika melawan orang besar, ya itu bagus lah, best. Pengkot kira pamadit duit titipan kan, best ya, supaya tidak terjadi seperti saya ya. Dulu saya diem, saya nggak mau cerita ke keluarga karena saya nggak mau ibu saya itu terbebani sama permasalahan saya ya.
karena ibu saya sudah single ya, sudah umur. Di situ saya nggak mau ngomong, ya, saya pendam sendiri, nyesek di sini, tidak bisa keluar dari sini. Ya akhirnya merasakan kehidupan di RRC. Keluar 2010 itu keluar masuk saya hampir 2 tahun ya. Intinya hati-hati bagi netizen ya, sebaiknya dilihat dari dua sisi dulu, dipelajari ya. Hati-hati.